Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sepasang Raja Wali, bagian 8. Meskipun menghadapi dua tokoh sakti berilmu tinggi, Rangga masih sempat membagi perhatiannya pada pertarungan Kalaban melawan Putri Raja Wali Hitam. Dia agak cemas juga melihat Putri Raja Wali Hitam tampak kewalahan menghadapi Kalaban. Aku harus cepat mengakhiri pertarungan ini, gumam Rangga dalam hati. Saat itu juga Pendekar Raja Wali Sakti merubah jurusnya. Langsung dikeluarkan jurus andalannya, yaitu Pedang Pemecah Sukma. Memang dalam beberapa gebrakan saja, kedua tokoh hitam itu kewalahan menghadapi jurus Pedang Pemecah Sukma. Untungnya mereka masih bisa mengimbangi. Bahkan kini pertarungan kembali seimbang. Rangga tidak punya pilihan lain lagi, dan Aji Cakra Buana Sukma, teriaknya keras. Dengan cepat Pendekar Raja Wali Sakti itu menggosok telapak tangannya ke mata pedang. Maka cahaya biru pun menggumpal di ujung pedang Raja Wali Sakti itu. Namun dengan cepat dimasukkan pedang ke dalam warangkanya. Kini cahaya biru itu menggumpal di kedua telapak tangannya. Hiaa, Rangga langsung melompat bagai seekor burung Raja Wali hendak menerkam mangsa. Tepat sekali telapak tangannya menangkap tangan kedua perempuan tua itu. Rara kuning dan Rara hijau berusaha melepaskan cekalan itu. Namun semakin kuat mereka mencoba, semakin sukar untuk melepaskannya. Bahkan mereka merasakan kalau tenaganya kini tersedot keras. Cahaya biru yang memancar dari tangan Rangga mulai menyelimuti tubuh Rara kuning dan Rara hijau. Kedua wanita tua itu masih menggeliat-geliat berusaha melepaskan diri. Namun semakin kuat mereka mengerahkan tenaga, semakin keras tenaga tersedot. Hingga pada satu saat, Rangga menghentakkan tangannya ke depan. Hasilnya tubuh kedua wanita tua itu terlontar menyatu. Kering, secepat kilat ditarik pedangnya keluar. Dan kini dengan cepat pula pedang Raja Wali Sakti berkelebat menebas tubuh kedua wanita itu sekaligus. Tak ada lagi suara terdengar. Tubuh kedua wanita tua itu kontan ambruk ke tanah dengan tubuh hampir terpisah. Pada saat yang sama Kalaban berhasil mendaratkan tongkatnya ke tubuh Putri Raja Wali Hitam. Wanita itu memekik keras, lalu tubuhnya limbung ke belakang. Kesempatan ini tidak disia-siakan Kalaban. Satu tendangan bertenaga dalam tinggi dengan cepat dilayangkan ke dada Putri Raja Wali Hitam. Putri Raja Wali Hitam memekik keras. Wanita berbaju serba hitam itu terlontar deras ke belakang, dan hampir menabrak tembok benteng. Untung saja Raja Wali Hitam cepat merentangkan sayapnya yang lebar. Putri Raja Wali Hitam terdampar di sayap yang berbulu lebat dan lunak itu. Tampak dari cadar yang menutupi wajahnya, merembes darah kental. Oh, Putri Raja Wali Hitam merintih lirih. Kalaban, akulah lawanmu, seru Rangga keras seraya melompat ke depan pemuda itu. Bagus, rupanya kau juga ingin menyusul pasanganmu ke neraka, sambut Kalaban pongah. Rangga sempat melirik Putri Raja Wali Hitam yang menggeletak merintih di samping Raja Wali Hitam tunggangannya. Sementara di samping Raja Wali Hitam, mendekam pula Raja Wali Putih yang tidak lepas-lepas memandangi pasangannya. Tapi Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak dapat berlama-lama memperhatikan sepasang Raja Wali dan Putri Raja Wali Hitam karena Kalaban sudah menyerang ganas. Huk hiaa, seru Rangga menghadang serangan Kalaban langsung dengan Aji Bayu Braja. Seketika itu juga tubuh Kalaban terlontar jauh ke belakang begitu kedua tangan Rangga menghentak ke depan. Kalaban berlompatan beberapa kali di udara, dan masih dapat mendarat dengan kedua kakinya. Namun tubuhnya terlihat limbung. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya sesaat. Sebentar dipandangi empat gurunya yang sudah terbujur tak bernyawa lagi. Ada sedikit kegentaran dan perasaan dendam di hati Kalaban. Disadari kalau Pendekar Raja Wali Sakti bukanlah lawannya. Tapi melihat empat gurunya tewas, Kalaban tidak lagi peduli. Segera dihimpun kekuatannya dan bersiap-siap untuk menyerang kembali. Hai Kiyah, teriak Kalaban keras. Sambil mengibaskan tongkatnya beberapa kali, Kalaban melompat deras menerjang Rangga. Sementara Pendekar Raja Wali Sakti pun sudah siap dengan pukulan maut paruh Raja Wali. Tebasan tongkat Kalaban berhasil ditangkis dengan tangan kiri, lalu dengan cepat disodoknya dada pemuda itu.
Buk, kembali Kalaban memekik. Belum lagi Kalaban bisa berbuat sesuatu, kembali satu pukulan telak jurus pukulan maut paruh Raja Wali menghantam dadanya. Seketika itu juga tubuh Kalaban terpental jauh ke belakang. Dan Rangga yang langsung mencabut pedangnya kembali, melompat cepat seraya mengibaskan pedangnya ke arah leher. Hiaa! Selap, mendadak satu bayangan berkelebat cepat menyambar tubuh Kalaban, sehingga tebasan pedang Rangga hanya menghantam tempat kosong. Begitu cepatnya bayangan itu berkelebat, sehingga dalam sekejap mata saja, tubuh Kalaban telah lenyap tidak ketahuan bekasnya. Kragehaka, Raja Wali Hitam berkaukan keras. Bagaikan kilat burung raksasa itu melesat ke angkasa sambil menyambar tubuh putri Raja Wali Hitam yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Hei, Rangga terperanjat kaget. Rangga, tunggu, seru Prabu Galung tiba-tiba. Rangga yang akan melompat ke atas punggung Raja Wali Putih mengurungkan niatnya. Prabu Galung berlari-lari kecil menghampiri. Rangga berdiri tegak di samping Raja Wali Putih yang sudah lebih dulu menghampirinya. Pada saat yang sama seekor kuda berpacu cepat memasuki halaman istana. Ternyata penunggangnya adalah Patih Giling Wesi. Setelah menghentikan kudanya, dia melompat turun, dan segera bersujud di depan Prabu Galung. Namun Prabu Galung segera menyentuh pundaknya, lalu mengajaknya bangkit berdiri. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud melepaskan tanggung jawab. Hamba pergi menyusul Gusti Prabu karena khawatir akan keselamatan Gusti, ucap Patih Giling Wesi. Sudahlah Paman Patih. Keadaan sudah teratasi, sahut Prabu Galung bijaksana. Ampunkan hamba Gusti. Aku mengerti Paman Patih. Prabu Galung kembali mengalihkan perhatiannya pada Rangga yang masih diam saja. Patih Giling Wesi yang baru mengangkat wajahnya kontan terlonjak kaget begitu melihat seekor burung Raja Wali raksasa berada di samping pendekar Raja Wali Sakti. Untung saja tidak ada yang memperhatikan. Tapi, pandangan Patih Giling Wesi tidak berkedip ke arah burung raksasa itu. Aku tidak tahu apa yang harus kuberikan padamu. Aku benar-benar berhutang budi padamu, ucap Prabu Galung. Itu sudah kewajibanku, Gusti Prabu, jawab Rangga merendah. Tapi kau telah berjasa besar, dan itu patut diberi hadiah. Terima kasih. Hanya saja tidak bisa kuterima karena masih ada tugas yang harus kuselesaikan, tolak Rangga halus. Aku mengerti. Sebagai seorang pendekar, tugasmu cukup banyak. Tapi, Gusti, izinkan aku segera pergi. Kalaban menghilang dan harus kucari. Terus terang aku pun masih harus mencari keterangan tentang putri Raja Wali Hitam dan burung tunggangannya itu. Jadi, kau tidak tahu siapa dia? Prabu Galung tidak percaya. Selama ini dia menganggap kalau Rangga dan orang misterius itu adalah berpasangan. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya. Gusti, hamba pun juga mohon diri, selak Patih Giling Wesi. Paman Patih, kau akan kemana? Ampun, Gusti. Hamba harus mencari Intan Kemuning. Bagaimanapun juga, dia anak hamba satu-satunya. Kalaupun Intan Kemuning masih hidup, hamba harus menemukannya. Dan kalau sudah mati, harus ada mayatnya. Ampunkan hamba, Gusti. Paman Patih, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi perlu kau ketahui, Kerajaan Galung sangat membutuhkan sumbangan tenaga dan pikiranmu, ucap Prabu Galung pelan. Ampun, Gusti Prabu. Rasanya masih banyak tenaga muda yang dapat diandalkan. Hamba sudah bertekad untuk mencari Intan Kemuning sampai dapat. Prabu Galung hanya bisa mendesah berat. Hamba pamit, Gusti, ucap Patih Giling Wesi berpamitan. Baik, hati-hatilah. Dan kumohon, kembalilah dulu jika sudah bertemu dengan anakmu, pesan Prabu Galung. Memang hanya itu yang bisa diucapkannya. Patih Giling Wesi memberi hormat, kemudian bergegas naik ke punggung kudanya. Hanya sekali gebah saja kuda itu sudah berpacu cepat meninggalkan halaman istana Galung. Prabu Galung hanya bisa memandangi dengan mata berkaca-kaca. Dan dia baru menoleh begitu teringat pada Rangga. Tapi Prabu Galung jadi celingukan, karena pendekar Raja Wali Sakti dan burungnya sudah tidak ada lagi. Dia mendongak. Maka tampaklah di angkasa burung Raja Wali raksasa tengah melayang berputar-putar. Selamat jalan, Rangga, desis Prabu Galung melambaikan tangannya. Kragehaka.
Raja Wali Putih itu langsung melesat cepat meninggalkan Istana Galung. Sementara para prajurit telah sibuk mengangkuti mayat-mayat. Sementara itu, Prabu Galung pun memerintahkan beberapa panglima agar menjemput para pembesar dan keluarganya untuk kembali ke istana. Demikian pula dengan keluarga istana yang masih berada di tempat pengasingan. Prabu Galung kemudian melangkah menaiki anak-anak tangga istana. Saat itu di angkasa, Raja Wali Putih terbang menembus awan. Rangga yang berada di atas punggungnya, memandang ke bawah. Sempat dilihatnya Patih Gilingwesi yang memacu kudanya dengan cepat menembus hutan kerambang. Sementara Patih Gilingwesi mencari anak gadisnya, Rangga juga harus bisa mengetahui siapa sebenarnya orang yang kini menguasai Raja Wali Hitam. Siapa sebenarnya dia, bagaimana luka-lukanya, dan siapa yang telah menyelamatkan Kalaban dari hadapannya. Selesai. Untuk mengetahui kelanjutannya, ikutilah kisah pendekar Raja Wali Sakti dalam episode Sabuk Penawar Racun. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.